Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah konsep dasar PAUD dengan materi sejarah PAUD, hakikat PAUD, dan garis besar PAUD yang diampu oleh Bu Cilda Kumala Azahri, SPD MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini atau lebih populer dengan singkatan PAUD merupakan sebuah lembaga atau sekolah formal yang keberadaannya mulai dianggap penting oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat desa. Jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar atau SD. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia 6 tahun adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya. Artinya, pada periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan, kecerdasan, bakat, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Konsep dasar PAUD. Di sini saya jelaskan sejarah PAUD, hakikat PAUD, dan garis besar PAUD. Sejarah PAUD. Untuk mengetahui dan memahami berdirinya PAUD di Indonesia beserta perkembangannya, setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode, yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda pada tahun 1908 sampai 1941 dan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Siapa pelopor PAUD di dunia? Pada mulanya, pendidikan semacam PAUD ini muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga yang bernama Kindergarten. Istilah kindergarten berasal dari kata kinder, berarti anak, dan garten berarti taman. Istilah kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Selanjutnya, istilah kindergarten juga terkenal dengan sebutan Froebel School yang identik dengan nama pendiri lembaga tersebut. Menurut Froebel, anak-anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari juru tanam. Dari silabus web, ilustrasi yang diberikan oleh Froebel dapat kita simpulkan bahwa sang juru taman mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuh-tumbuhan. Begitu juga pertumbuhan dan perkembangan anak akan usia dini yang sangat membutuhkan peran sang pendidiknya. Berdirinya kindergarten yang terkenal juga dengan istilah Froebel School merupakan tunas bagi pertumbuhan pendidikan anak di seluruh dunia. Konsep yang digunakan Froebel School sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Sejarah PAUD di Indonesia. Periode pertama, masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda pada tahun 1908 sampai 1941.
Pada periode pertama, lembaga kindergarten atau populer dengan nama Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel merupakan cikal bakal lahirnya lembaga PAUD di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintah Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka, anak-anak Eropa, dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu, pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini, apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo pada 28 Mei 1908, barulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan usia ini direalisasikan dengan berdirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Wanita Aisyah di Yogyakarta. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun, mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindertun yang berkembang dengan Taman Indria. Periode kedua, pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintahan Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD. Namun, pemerintah Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangannya. Memahami sejarah PAUD di Indonesia sama halnya dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan pasang surut pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1840, Friedrich Wilhelm August Froebel mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman, yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder berarti anak dan garten berarti taman. Menurut Froebel, anak usia dini diibaratkan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam. PAUD di seluruh dunia. Konsep kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. PAUD versi lain pun muncul pada tahun 1907 di pemukiman Como San Lorenzo, Italia. Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Caso dei Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Lahirnya PAUD. Lahirnya PAUD ada pendidikan abad 18 dan sebelumnya pendidikan abad 19 dan pendidikan abad 20. Pendidikan abad 18 dan sebelumnya adalah istilah kindergarten atau taman kanak-kanak baru dipakai Froebel tahun 1837. Pemikiran untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak telah ada jauh sebelum itu. Beberapa penting seperti Martin Luther, Comenius, Pestalozzi, Darwin, dan Seguin memberi sumbangan yang tak ternilai untuk menyarankan agar anak laki-laki sebaiknya diberi pendidikan formal. Hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa anak laki-laki pada saat itu merupakan tulang punggung keluarga yang harus mampu menghidupi keluarganya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Untuk itu, anak laki-laki sebaiknya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyarankan agar musik dan olahraga dimasukkan dalam kurikulum. Atau Frost dan Kissinger pada tahun 1976.
Yang kedua, pendidikan abad 19. Salah satu tokoh pendiri Taman Kanak-kanak yang tenar pada abad ini adalah Friedrich Wilhelm Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel pernah belajar pada Pestalozzi. Ia mendirikan kindergarten di Jerman pada tahun 1837. Yang menarik dari sekolah Froebel ini adalah gift dan occupation. Gift adalah adanya benda-benda real untuk sarana belajar anak. Benda tersebut memiliki bangun geometris yang beragam seperti kubus, prima, bola, dan kerucut. Sedangkan occupation adalah serentetan aktivitas yang urut. Contoh lain adalah menata balok menjadi suatu bentuk bangunan. Yang ketiga, pendidikan abad 20. Revolusi industri pada pertengahan abad 18 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan TK, baik di Eropa maupun di Amerika. Dengan ditemukannya mesin uap ini menyebabkan pemikiran masyarakat berubah. Aliran empiris menekankan pentingnya pengalaman dan fakta untuk memperoleh pengetahuan. Aliran ini menggunakan observasi dan eksperimen sebagai dasar memperoleh pengetahuan. Cara berpikir ini kemudian mewarnai kurikulum pendidikan anak. Salah satu tokoh yang terkenal pada saat ini adalah Maria Montessori. Ia dilahirkan di Caernarfon, Ancona, Italia pada tahun 1870. Hakikat PAUD. Secara alamiah, perkembangan anak berbeda-beda, baik inteligensi bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, jasmani, dan sosialnya. Namun, penelitian tentang otak menunjukkan bahwa jika anak dirancang sejak dini, akan ditemukan potensi-potensi yang unggul dalam dirinya. Setiap anak unik, berbeda, dan memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada dalam dirinya untuk dapat berpikir kreatif dan produktif. Usia anak 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak, di mana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Hakikat pendidikan anak usia dini adalah periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak, sebab pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik, harmonis, serasi, dan menyenangkan. Oleh karena itu, anak memerlukan program pendidikan yang mampu membuka kapasitas tersembunyi tersebut melalui pembelajaran yang bermakna sedini mungkin. Jika potensi pada diri anak tidak pernah direalisasikan, berarti anak telah kehilangan kesempatan dan momentum penting dalam hidupnya. Garis besar PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir sampai dengan 8 tahun. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 1 adalah landasan yuridis, yang kedua adalah landasan filosofis dan religi, yang ketiga landasan keilmuan dan empiris. Landasan yuridis. Menurut landasan yuridis, pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Yang kedua, landasan filosofis dan religi. Menurut landasan filosofis dan religi, pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Di dalam Islam dikatakan bahwa seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah atau Islam atau lurus. Orang tua mereka yang membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka bagaimana kita bisa menjaga serta meningkatkan potensi kebaikan tersebut? Hal itu tentu harus dilakukan sejak usia dini. Yang ketiga, landasan keilmuan dan empiris. Menurut landasan keilmuan dan empiris, pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Tujuan pendidikan anak usia dini. PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh. Sesuai falsafah suatu bangsa, anak dapat dipandang sebagai individu manusia yang baru mulai mengenal dunia. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh. Sesuai suatu falsafah bangsa, anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Kesimpulannya, pertama, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Yang kedua, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ada 3, yaitu landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis dan religi, dan yang ketiga landasan keilmuan dan empiris. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini atau PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. Itu saja yang bisa saya presentasikan dalam memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Bu Cilda Kumala Azhari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.